Wa 'allimuhu, dan ajarkan oleh kalian ilmu itu an-nasa, kepada manusia. Ta'allamul ilma, ta'allamu, pelajarilah oleh kalian al-ilma, ilmu. Kita diperintah oleh Nabi supaya mempelajari ilmu. Setelah dapat ilmu, wa 'allimuhu, dan ajarkan oleh kalian ilmu itu an-nasa, kepada orang-orang, kepada manusia. Jangan pelit punya ilmu ya, diajarkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ra'aitum, kalian melihat, kalau kamu melihat riyadul jannati, taman-taman surga, idza, apabila ra'aitum, kalian melihat atau menyaksikan riyadul jannati, taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah engkau. Kalau ketemu taman surga, mampir, kata Nabi, begitu pesannya. Fakila, maka ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannati, apa yang dimaksud dengan taman surga? Wa ma riyadul jannati, apa yang dimaksud dengan taman surga? Qala, Nabi bersabda, halaquz zikri, kumpulan zikir. Ya, kalau ada orang-orang berzikir itu namanya riyadul jannah, taman-taman surga. Kita suruh ngikut oleh Nabi, suruh ikut zikir. Halaquz zikri, kumpulan zikir. Qala, berpendapat. Siapa berpendapat? Maksudnya berkata ya. Qala, berkata atau berpendapat, Ata'un, Imam Ata'. Ata'un, Imam Ata'. Hiya, adapun taman surga itu, majalisul halali wal harami. Majalisul halali, majlis ilmu tentang halal, wal harami, dan tentang haram. Ya, majelis ilmu, pesantren, gitu. Tempat membahas halal haram kan pesantren. Majalisul halali, majlis ilmu tentang halal, wal harami, dan tentang haram. Kaifa, tentang bagaimana. Kaifa, tentang bagaimana. Tashtari, kamu membeli. Kamu membeli. Diajarkan ya di majelis ilmu itu. Diterangkan.
Wa kaifa dan bagaimana tusalli engkau salat. Diterangin juga di majelis ilmu tentang salat. Kita kalau nggak diterangin kagak paham. Wa kaifa dan bagaimana tuzakki kamu berzakat. Kalau nggak ngaji nggak tahu zakat apa itu zakat, ya nggak paham. Yang paham apa? Nerima zakat mulu, zakat nggak mau. Wa kaifa dan bagaimana tuhijju engkau berhaji. Diajarin namanya manasik haji. Tuhijju engkau berhaji. Wa kaifa dan bagaimana tankihu engkau menikah. Harus tahu juga ya syarat rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Bukan tahu cantik sama gantengnya doang, kagak dipikirin itu ya. Wa kaifa dan bagaimana tankihu engkau menikah. Wa kaifa dan bagaimana tutliku engkau mentalak. Wa ma asbaha dan segala sesuatu yang serupa dzalika dengan contoh itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Ta'allamul ilma. Ta'allamu al-ilma. Ta'allamu pelajarilah oleh kalian al-ilma ilmu. Ta'allamul ilma pelajarilah oleh kalian al-ilma ilmu. Wa'malu dan amalkan ilmu itu. Bihi ya. Wa'malu dan amalkan oleh kalian bihi dengan ilmu itu. Wa'malu dan amalkan oleh kalian bihi dengan ilmu itu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'allamul ilma. Ta'allamul ilma. Pelajarilah oleh kalian ilmu, sama kayak tadi juga ya. Ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu. Wa kunu dan jadilah kalian semua. Wa kunu dan jadilah kalian semua min ahlihi di antara ahli ilmu. Wa kunu dan jadilah kalian semua min ahlihi di antara ahli ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzanu akan ditimbang. Yuzanu akan ditimbang yaumal kiamati nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat apa yang ditimbang? Sebentar. Midadul ulama'i. Midadul ulama'i, tintanya para ulama. Midadul ulama'i, tintanya para ulama. Dilihat halamannya. Halaman berapa sekarang? 16. Nggak keliru kalau lihat halamannya. Midadul ulama'i, tintanya para ulama. Karena kalau dulu nulis ya, nggak ada fotokopi. Memang sekarang ada fotokopi. Dulu ditulis ya. Berapa banyak tuh tinta habis
itu nanti di timbangan Allah Subhanahu wa taala menjadi amal besar ya. Kalian nih sekarang nih beli pulpen ya kan, buat nulis. Bukan buat gambar, apalagi coret-coret. Buat nulis. Nulis kasih logat itu, kasih terjemah ya. Nulis khot, nulis kaligrafi, nulis kitab, artinya, maknanya, penjelasannya, keterangannya, itu nanti tintanya bersaksi di akhirat bahwa kita ini menjadi bagian orang pecinta ilmu. Dibela nanti sama tinta sama pulpen itu. Ini akan ditimbang katanya tintanya ulama, apalagi yang ditimbang wadamus syuhada'i, dan darahnya orang mati syahid. Bukan mati sangit ya, mati syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada diem kagak baca salawat? Hah? Ya, gimana dapat syafaat sama Nabi? Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma'ubidallahu, tiadalah disembah Allah Subhanahu wa taala ma'ubidallahu, tiadalah disembah Allah Subhanahu wa taala bisyai'in, dengan sesuatu, bisyai'in, dengan sesuatu. Nyamuk nyembah Allah, ikan nyembah Allah, begitu maksudnya ya. Bisain tuh. Burung nyembah Allah, binatang-binatang semua nyembah Allah, tetumbuhan, pepohonan nyembah Allah semuanya. Bisain tuh. Tapi masih kalah, kata Nabi, afdola, lebih utama ya. Lebih utama min fikhin, dari seorang ahli ilmu, min fikhin, dari seorang ahli ilmu, fid dini, di dalam masalah agama. Di dalam masalah agama. Biar kata kebo nyembah Allah banyak, nyamuk banyak banget kan nyembah Allah tuh, masih kalah katanya dengan satu orang alim tuh ya. Kalah sama satu orang alim. Lalu kata Nabi apa? Wala faqihun wahidun. Wala faqihun wahidun. Dan demi seorang alim, dan demi seorang alim, wahidun, satu orang alim, asyaddu, dianggap sangat berbahaya, asyaddu, dianggap sangat berbahaya, ala syaitani, oleh setan, min alfi abidin, ketimbang 1000 tukang ibadah. Begitu ya. Satu orang alim dianggap lebih berbahaya daripada 1000 tukang ibadah. La faqihun wahidun, dan demi satu orang faqih atau seorang alim, wahidun, seorang, asyaddu, dianggap sangat berbahaya, ala syaitani, oleh setan, min alfi abidin, ketimbang 1000 ahli ibadah. Begitu yang kemarin dibahas itu ya. Iblis tidak takut dengan banyak orang sembahyang. Enggak takut.
Iblis nggak takut kalau santri sabiluna malam tahajud, pagi duha, nggak ngeri mereka tuh, iblis tuh ya, nggak takut, nggak ngiri, nggak ngiri. Tapi kalau santri sabiluna ngapalin, belajar, akhirnya nanti jadi kiai, itu yang paling ditakutin. Santri 50 sembahyang semua, iblis nggak takut. Santri ada 70 sholat semua, iblis juga nggak takut. Bahkan kata Nabi, walaupun 1000 jumlahnya kagak ditakutin sama iblis, enggak. Kalau cuman tukang sembahyang, karena kalau sembahyang buat sendiri, bukan buat orang lain. Tapi kalau orang alim ngajar buat orang lain, begitu. Ya, sangat ditakuti oleh iblis tuh kalau ada orang alim. Makanya dijauhin tuh sama iblis biar nggak pada belajar, ya. Kata Imam Ibnu Athaillah, kita itu belajar tidak perlu berulang-ulang. Kata beliau begitu. Yang wajib berulang-ulang itu menghafalkannya, bacanya terus, ya. Makanya suka disuruh baca, dibaca itu. Kalau bacanya mah sekali tapi diulang-ulang, itu yang lebih bagus. Jadi dianggap bahaya tuh satu orang alim, ya. Kalau orang sholat 1000 orang, masjid penuh, nggak takut iblis, nggak khawatir. Tapi kalau di masjid itu ada khatib naik mimbar, itu iblis takut. Kenapa? Pasti dengan adanya khatib naik mimbar, jamaahnya pasti bakal dibilangin, begitu. Takut ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u akan memberikan syafaat. Yasfa'u akan memberikan syafaat atau memberikan pembelaan, boleh juga begitu ya. Yasfa'u akan memberikan syafaat. Kapan? Nanti yaumal kiamati, pada hari kiamat. Yasfa'u akan memberikan syafaat yaumal kiamati, pada hari kiamat. Salah satun, ada 3 golongan. Yang pertama al-anbiya'u, nabi-nabi. Nabi-nabi akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi-nabi akan memberikan pertolongan, bersaksi di hadapan Allah, ya, untuk umatnya. Begitu. Summal ulama, kemudian yang kedua para ulama. Itu pun akan memberikan bala bantuan, ya. Yang ketiga summas syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid, ya. Dah baca sama-sama. Ayo bareng.